Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Akbar Arsyadani, Idafa Febrian, Amelia Syahrani, Rifa, Agnia, Nisa Eka Rahmania, dan juga Firda Cahya Salbina. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan juga memaparkan skema mulai dari hazard analysis, FTA, what if analysis, FMEA, bowtie, dan juga analisis lainnya terkait PT Aromatindo. Langsung saja kita mulai ke studi kasus pertama, yaitu menggunakan hazard analysis dengan proses flow diagram di PT Aromatindo dengan studi information sebagai berikut. Plannya itu distillation process unit dengan study date kami mulai di 25 Mei 2025 dengan guide words yang akan kita gunakan pada hazard analysis kali ini ada no atau non, more, less, as well as, part of, dan juga reverse. Kita bisa lihat di sini bahwasanya ini adalah flow diagram yang digunakan di pada PT Aromatindo. Dan di sini kita memiliki beberapa node. Dari pertama node di piping system, vacuum pump system, furnace and boiler system, lalu falling film evaporator, vacuum heater system, distillation column, dan juga condenser system. Lalu dilanjutkan oleh node pressure control system. Yang ke-9 ialah cooling tower system, dan yang ke-10 chiller system dan recommendation-nya. Namun pada kesempatan kali ini, untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan node 1, yakni terkait piping system. Yang pertama di piping system, nomor 1.1, whiteboard-nya no atau non, parameternya flow, deviation-nya itu no flow in pipeline. Maksudnya adalah tidak ada aliran di dalam piping systemnya. Possible causes-nya, yang pertama itu pipa bocor total, atau kondisi seperti ini adalah pipa mengalami kebocoran secara keseluruhan. Atau yang kedua, ada valve yang tertutup yang menyebabkan blockage complete. Ini yang dimaksudkan adalah tidak adanya aliran seperti yang Whiteboard maksudkan. Konsekuensi yang akan terjadi adalah proses shutdown. Di sini maksudnya adalah kita harus memastikan shutdown terlebih dahulu dan melakukan pengecekan. Lalu yang kedua itu loss of production. Sebabnya pipa itu bocor total ataupun valve tertutup, maka kemungkinan yang terjadi adalah loss of production. Lalu konsekuensi yang ketiga adalah potential fire and explosion jika flammable. Namun sepertinya konsekuensi yang ketiga ini tidak akan terjadi karena flow-nya itu tidak ada. Safeguard-nya, maka yang harus kita lakukan secara tindakan lanjutnya lebih lanjut lagi, ini pressure alarm kita untuk mengukur apakah flow aliran yang ada di dalam pipa itu ada atau tidak. Yang kedua ada dipasangkan flow indicator. Yang terakhir adalah emergency shutdown. Lalu apa yang perlu kita lakukan saat kita terjadi kejadian seperti itu? Recommendation adalah install leak detection system atau install pendeteksi kebocoran sistem. Lalu pasang dengan regular pipe inspection. Maksudnya adalah kita melakukan pengecekan pada pipingnya secara menyeluruh dan juga dilakukan secara rutin. Yang ketiga adalah pressure testing program. Risk levelnya di sini masuk ke dalam indikator high level. Yang kedua, di piping system itu ada whiteboard less atau dengan parameter pressure-nya less yang berhubungan dengan piping system. Deviasinya adalah low pressure. Possible causes-nya itu pipa bocor sebagian, valve-nya mengalami leak atau kebocoran yang mengakibatkan downstream equipment failure atau kegagalan proses. Konsekuensi yang terjadi adalah reduksi efisiensinya akan menurun, produk quality-nya juga akan menurun, dan ada environmental release yang akan keluar ke dalam lingkungan dari sistem. Lalu, apa safeguard-nya? Kita perlu memastikan pressure transmitter itu sudah terinstall. Yang kedua, kita memasukkan low pressure alarm. Jadi maksudnya, jika low pressure itu ada di bawah standarnya, maka akan berbunyi atau mengasihkan sinyal ke dalam sistem. Lalu recommendation-nya adalah implementasi predictive maintenance. Jadi kita lakukan maintenance sebelum prediksi dengan tujuan untuk memprediksi sebelum terjadinya kegagalan proses tadi. Yang kedua adalah install pressure relief system dengan risk levelnya di angka medium. Lalu secara keseluruhan hazard analysis yang kami lakukan di sini risk matrix summary-nya di akhir overall dari hazard analysis yang kami lakukan risk levelnya berada di posisi tertinggi, dia ada di medium dengan presentasi 58%. Selanjutnya kami akan lanjutkan ke dalam proses penjelasan.
Baik, berikutnya yaitu merupakan penjelasan metode PHA dengan metode FTA atau Fault Tree Analysis, yang merupakan metode analisis risiko yang digunakan untuk mencari akar penyebab dari suatu kegagalan sistem. Nah, metode ini tuh bersifat deduktif, yang artinya kita akan memulai dari suatu kegagalan yang utama, top eventnya, di mana ini tuh top eventnya tuh kegagalan sistem. Lalu menelusuri ke bawah untuk menemukan semua kemungkinan penyebabnya. Nah, FTA ini disusun menggunakan hubungan logika seperti OR dan AND gate untuk menggambarkan hubungan antar penyebab. Nah, di sini tuh dari kegagalan sistem itu setelah ditelusuri terdapat beberapa 4 penyebab kegagalan sistem itu, yaitu yang pertama ada kegagalan sistem vakum, lalu kegagalan sistem termal, kegagalan sistem kondensasi cooling, dan kegagalan peralatan mekanik. Nah, di sini kami akan fokus kepada 2 kegagalan utama, yaitu kegagalan sistem vakum dan kegagalan sistem termal. Terus ke kegagalan sistem vakum. Nah, di sini ada top eventnya, yaitu atau kejadian utama yang dianalisis adalah kegagalan sistem vakum. Kegagalan ini berdampak besar terhadap performa proses karena sistem vakum berperan penting dalam menjaga tekanan operasi agar sesuai dengan spesifikasi. Nah, kemudian penyebab top event yang level 1, berdasarkan diagram FTA, kegagalan sistem vakum ini dapat disebabkan oleh 3 kategori utama. Yang pertama ada pompa vakum rusak, yang kedua ada problem pada header vakum, dan yang ketiga ada tekanan terlalu tinggi. Nah, masing-masing kategori ini memiliki penyebab lebih spesifik yang akan dijelaskan pada selanjutnya. Nah, coba yang pertama yaitu ada pompa vakum rusak. Nah, hal ini itu dapat terjadi karena ada kerusakan hardware atau bearing, motor overload atau electrical failure, dan kontaminasi di oli pompa vakum. Nah, semua penyebab ini digabungkan dalam OR gate yang artinya salah satu saja sudah cukup menyebabkan kerusakan pompa. Untuk selanjutnya yaitu ada problem header vakum. Problem header vakum ini bisa terjadi karena 2 hal besar, yaitu yang pertama ada kebocoran header dan sumbatan pada jalur vakum. Nah, kebocoran header sendiri ini disebabkan oleh korosi pada pipa, kegagalan sambungan flange, dan crack pada sambungan las. Nah, untuk sumbatan pada jalur vakum disebabkan oleh kondensasi dalam pipa dan debu dari sistem. Nah, dari penyebab 2 utama pada problem header vakum ini digabungkan OR gate yang artinya salah satu saja cukup untuk menyebabkan problem pada header. Selanjutnya yaitu ada tekanan yang terlalu tinggi. Ini disebabkan oleh kapasitas pompa tidak mencukupi, yang kedua ada kebocoran udara masuk, dan yang ketiga ada kondensor yang tidak optimal. Nah, kapasitas pompa tidak mencukupi dihubungkan oleh AND gate dengan desain pompa kurang sesuai dan pompa aus. Lalu untuk kebocoran udara masuk dihubungkan oleh AND gate dengan penyebabnya yaitu kebocoran pada gasket dan kebocoran pada flange. Selanjutnya untuk kondensor yang tidak optimal dihubungkan juga dengan AND gate dengan masalah pada pendingin air dan fouling. Nah, di sini AND gate berarti kedua faktor harus terjadi bersamaan agar menyebabkan tekanan tinggi itu. Terus untuk kesimpulannya dari yang metode vakum ini tuh dapat mengidentifikasi titik kritis dalam sistem dan prioritas pencegahannya. Selanjutnya dijelaskan oleh Amel. Baik, untuk poin selanjutnya itu adalah poin kegagalan pada kegagalan sistem termal. Nah, untuk poin kegagalan sistem termal ini ada 4 bahasan topik, yaitu di mana furnace atau boiler tidak maksimal yang menyebabkan nanti cooling medium problem. Ada juga heat transfer degradations dengan over temperature di kondensor juga. Nah, untuk pada poin furnace boiler yang tidak maksimal ini, kegagalan pada sistem pemanas utama dapat disebabkan oleh burner yang malfunction. Nah, burner malfunction ini disebabkan oleh gangguan pasokan bahan bakar, di mana yang disebabkan adanya full pump failure dan full line blockage. Nah, kemudian selain gangguan pasokan bahan bakar juga disebabkan oleh kegagalan sistem penyalaan yang ada pada spark plug foiling dan electrical issue. Nah, kemudian untuk kegagalan sistem termal tersebut juga disebabkan oleh heat exchanger problem. Nah, heat exchanger problem ini disebabkan dari fouling tube atau penyumbatan pada pipa heat exchanger yang disebabkan dari scale build-up dan corrosion fatigue. Nah, kemudian selain fouling juga bagian tube yang mengalami kebocoran pada sistem pipa.
Kemudian dari sistem selain heat exchanger juga terdapat kegagalan yang disebabkan oleh kontrol sistem malfunction yang disebabkan oleh temperatur kontrol yang gagal yang disebabkan dari sensor drift dan controller malfunction. Kemudian juga disebabkan oleh pressure control failure atau kegagalan kontrol tekanan dari valve yang stuck dan pressure sensor yang gagal. Kemudian untuk poin yang kedua itu adalah pada kegagalan yang disebabkan oleh cooling medium problemnya. Nah, masalah pada sistem pendingin ini mempengaruhi kondensasi pada uap. Nah, permasalahan yang ada nanti itu ditimbulkan dari adanya cooling on heat surface, di mana penumpukan kotoran pada permukaan penukar panas. Hal ini terjadi akibat adanya kontaminasi organik dan kontaminasi anorganik. Kemudian kegagalan sistem thermal yang ketiga adalah heat transfer degradation. Nah, di sini itu disebabkan oleh thermal stress damage, yaitu kerusakan akibat tekanan thermal, di mana siklus pemanas atau pendinginan yang berulang ataupun juga akibat kejutan thermal yang mendadak. Kemudian penyebab yang kedua adalah material degradasi, di mana degradasi material sistem yang biasanya material itu dapat menyebabkan korosi ataupun erosi akibat aliran fluida. Kemudian kegagalan sistem thermal yang terakhir yaitu over temperatur di kondensor, di mana suhu berlebihan pada sistem kondensor dapat menyebabkan kontrol sistem malfunction, cooling medium problem, dan heat load excessive, di mana untuk kontrol sistem malfunction ini kegagalan sensor suhu dan kerusakan katup kontrol. Kemudian untuk cooling medium problem disebabkan oleh suhu air pendingin yang terlalu tinggi ataupun aliran air pendingin yang rendah. Sedangkan untuk heat lead excessive itu gangguan proses dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Nah, dari 4 poin kegagalan sistem thermal tersebut, dampak kegagalan sistem tersebut dapat terjadi sehingga dapat mengalami efisiensi yang rendah, di mana ekstraksi minyak atsiri yang tidak optimal, kemudian kualitas produk menurun, konsumsi energi yang tinggi atau adanya pemborosan energi, dan downtime. Nah, rekomendasi pencegahannya itu ada 3 cara, yaitu preventive maintenance, monitoring system, dan training prosedur. Nah, untuk preventive maintenance itu dapat dilakukan pembersihan berkala pada heat exchanger dan sistem perpipaan. Kemudian adanya kalibrasi sensor, yaitu sensor suhu dan tekanan secara rutin, serta penggantian komponen sesuai jadwal maintenance. Kemudian untuk monitoring sistem, adanya real-time monitoring pada parameter operasi kontinu, alarm sistem peringatan dini untuk kegagalan sistem, serta data logging atau pencatatan data untuk analisis tren. Kemudian untuk rekomendasi yang ketiga yaitu training dan prosedur, di mana operator training adanya pelatihan penanganan emergensi, terus SOP update atau pembaruan prosedur operasi standar, dan emergency response yaitu prosedur tanggap darurat. Jadi dapat disimpulkan untuk poin kegagalan sistem thermal pada sistem ekstraksi minyak atsiri di PT Aromatindo rentan terhadap kegagalan multi-level yang saling terkait. Kegagalan ini dapat dicegah melalui maintenance preventif, monitoring keberlanjutan, dan penerapan sistem kontrol yang handal. Pendekatan sistematis ini nantinya dapat meningkatkan reliability dan efisiensi proses ekstraksi. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Saudari Firda untuk analisis selanjutnya. Oke, di sini selanjutnya adalah pemaparan mengenai analisis bowtie, di mana bowtie analisis merupakan metode analisis risiko visual yang berbentuk seperti dasi kupu-kupu atau bowtie. Nah, dalam hal ini analisis bowtie menunjukkan bahwa kegagalan proses dari falling film fractionation memiliki multiple pathway yang dapat menyebabkan konsekuensi yang serius. Nah, metode bowtie memberikan visualisasi yang jelas mengenai hubungan sebab akibat dan efektivitas barrier yang merupakan pencegahan dan perlindungan. Implementasi dari barrier yang efektif pada analisis ini dapat mengendalikan risiko dengan berfokus pada pencegahan serta mitigasi konsekuensi yang memastikan operasi aman dan efisien. Nah, metode ini itu terdiri dari sisi kiri, di mana sisi kiri itu menunjukkan ancaman atau bahaya yang dapat menyebabkan kejadian tak diinginkan. Sedangkan pada pusat atau risk event
merupakan risiko utama yang mana dalam kasus ini merupakan kegagalan proses film fractionation. Sedangkan untuk sisi kanan atau konsekuensi yang mungkin timbul dari kejadian risiko. Nah, sedangkan ada juga barrier atau penghalang yang ditempatkan untuk bagian kiri itu atau bisa disebut juga preventive barrier digunakan untuk mencegah ancaman berkembang menjadi risk event. Sedangkan untuk protective barrier bagian sebelah kanan ditujukan untuk mengurangi atau mencegah konsekuensi setelah risk event terjadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu poin saja dari analisis BOTA ini, di mana yang pertama itu ada pipa bocor atau loss of containment, di mana penyebab utamanya adalah korosi atau mechanical failure, yang di mana korosi material atau kegagalan mekanis komponen pipa. Nah, dari preventive barriers-nya itu dapat dilihat regular inspection atau pemeriksaan rutin untuk deteksi korosi atau kerusakan, dan untuk preventive maintenance-nya dilakukan pemeliharaan terjadwal untuk penggantian komponen sebelum failure, dan juga terdapat alarm system yang berguna sebagai sistem deteksi kebocoran untuk peringatan dini. Kemudian selanjutnya ada protective barriers yang mana dilakukan emergency response atau aktivitas tim tanggap darurat, safety shutdown, isolasi sistem untuk menghentikan kebocoran, spill containment, penanganan tumpahan untuk mencegah penyebaran, dan environmental control untuk mencegah sebagai mitigasi dari dampak lingkungannya. Nah, di sini konsekuensi potensialnya adalah kebakaran serta ledakan jika materialnya flammable, production shutdown, dan juga kerugian finansial. Nah, dari analisis BOTA ini terdapat rekomendasi pengendalian risiko. Yang pertama itu penguatan dari barrier pencegahannya yang berguna dan berfokus pada pemeliharaan preventif dan monitoring sistem. Yang kedua, peningkatan kompetensi di mana dilakukan training berkala untuk operator dan teknisinya. Yang ketiga, optimasi sistem keselamatan sebagai upgrade sistem alarm dan shutdown. Dan yang terakhir, preparedness darurat yang dilakukan untuk pembaruan prosedur emergency response-nya. Mungkin sekian dari BOTA analisis, bisa dilanjutkan analisis berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu metode FMEA. Jadi analisis FMEA ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan, untuk menilai seberapa tingkat resiko yang terjadi pada kegagalan, serta untuk mengetahui langkah apa yang harus diambil pada saat terjadinya kegagalan pada suatu sistem. Oke, berikut adalah analisis FMEA yang telah kami lakukan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu pada komponen expansion tank. Yang mana itu pada expansion tank itu kegagalan yang pertama itu adanya kebocoran tangki. Efeknya itu dari kebocoran tangki itu akan menunjukkan bahwa itu terjadinya kebocoran pada tangki ekspansi, maka cairannya itu akan yang seharusnya disimpan itu akan keluar. Nah, dari kegagalan ini itu akan menyebabkan tekanannya itu tekanan pada sistem itu akan turun, efisiensinya juga menurun, serta potensi kerusakan kelanjutan karena kurangnya adanya pelumasan ataupun pendinginan. Untuk nilai dari severity-nya yaitu 6 yang mana hal ini tuh menunjukkan bahwa kegagalan ini tuh dalam kategori yang sedang hingga tinggi. Jadi sistemnya itu tetap berjalan tetapi performanya itu akan terganggu. Yang kedua yaitu asuransi itu nilainya 4, artinya itu cukup berat cukup berat, dan ini tapi sering terjadi juga pada suatu sistem. Yang ketiga yaitu ada detection yang mana nilainya itu 7. Nilai angka 7 ini menunjukkan bahwa adanya kesulitan dalam mendeteksi kegagalan baik sebelum terjadi ataupun berkembang. Artinya sistem ini itu kurang efektif dalam mendeteksi kebocoran.
Untuk rekomendasi yang dilakukan yaitu install level sensor, yang mana itu disarankan untuk memasang sensor level cairan ini untuk mendeteksi penurunan volume secara otomatis. Selanjutnya, efek kegagalan yang kedua yaitu pada blockage pada inlet ataupun outlet. Nah, jadi itu pada kegagalan itu artinya itu terjadi penyumbatan pada saluran terjadi penyumbatan pada saluran yang masuk ataupun keluar dari tangki ekspansi yang menghambat aliran fluida. Nilainya pada severity itu bernilai 8, yang mana itu artinya dapat bisa menyebabkan kerusakan fisik pada sistem dan downtime operasional jika tidak segera ditangani. Untuk konsurensinya itu senilai 3, yang artinya skala ini tuh menunjukkan kegagalan walaupun tidak sering terjadi, tapi masih pasti sering terjadi juga, tetapi penyumbatan ini itu terjadi karena adanya penumpukan kerat dan kontaminan di fluida serta desain sistem yang kurang baik. Untuk nilai detection-nya yaitu 6, artinya saat ini tuh sistem itu hanya menggunakan pressure relief valve yang mana itu akan bereaksi ketika tekanannya itu sudah tinggi. Untuk rekomendasi yang diberikan yaitu yang adanya regular cleaning dan install pressure indicator. Untuk pembersihan itu berfungsi untuk mencegah akumulasi partikel yang menyumbat, serta pada pressure indicator ini bisa memberikan peringatan awal jika ada perbedaan tekanan abnormal yang mengindikasi adanya sumbatan yang selanjutnya bisa dilanjutkan pada metode what if. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang what if analysis, di mana fungsi utama dari what if analysis ini yaitu untuk membantu pengambilan keputusan dengan memprediksikan dampak dari berbagai kemungkinan perubahan tersebut. Di mana di sini stepnya yaitu pada distilasi fraksinasi, yaitu pada chiller water, reboiler, pompa vakum, cooling tower, pipeline ke cooling tower, dan FFE atau failing film evaporator. Di mana what if pada chiller sendiri yaitu chiller tidak dingin atau kondensor tidak bekerja. Di mana kasusnya itu yaitu tidak mendinginkan kebocoran refrigeran, di mana di konsekuensinya itu dia itu tidak bisa menstabilkan suhu proses hingga kualitas produk, di mana kontrolnya sensor suhu masuk dan keluar chiller, alarm cooling feature. Kemudian ada reboiler, di mana pemanasan berlebihan atau suhu tidak stabil. Kasusnya yaitu heater failure atau sensor suhu rusak, di mana di sini produk rusak karena degradasi panas sehingga menghasilkan hasil yang tidak sesuai. Kemudian controls-nya yaitu temperatur control atau pada safety cut off heater. Pada pompa vakum sendiri, pompa vakum gagal beroperasi akibat kenaikan tekanan yang sangat signifikan dan stuck. Sehingga konsekuensinya tekanan sistem tidak stabil, sehingga diperlukan kontrol pemanasan flow switch atau flow sensor. Kemudian untuk cooling tower sendiri itu what if-nya sirkulasi air gagal atau tersumbat, sehingga kasusnya pompa mati, fan rusak, dan fouling yang tinggi. Kemudian pada konsekuen yaitu pendinginan tidak efektif sehingga menghasilkan overheat. Kemudian pada kontrolnya flow meter, alarm suhu tinggi di return cooling. Kemudian pada pipeline ke cooling tower, what if-nya yaitu line bocor atau tekanan air hilang. Kemudian kasusnya yaitu mengalami korupsi, sambungan longgar, sehingga menghasilkan konsekuensi yang
sistem tidak dingin sehingga gagal kondensasi. Kontrolnya yaitu pressure gauge atau visual inspection. Pada FFE atau falling film evaporator atau yang terakhir itu what if-nya aliran tidak merata di permukaan tabung dan distribusi cairan pupuk nozzle membantu, dan yang terakhir pompa feed tidak stabil sehingga konsekuensinya efisiensi evaporator menurun, fraksinasi tidak terpisah sempurna, sehingga kontrolnya yaitu adalah flow transmitter visual check atau tekanan pompa. Kemudian rekomendasi dari masing-masing alat yang telah saya sampaikan yaitu pertama, mungkin saya bisa memberikan contoh yaitu pada chiller water, yaitu bisa melakukan pemeriksaan dan servis kompresor tambahan dengan memberi tambahan refrigerant dan melakukan pembersihan yang rutin. Sekian dari presentasi pada kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kalau itu